Ya, kalau bukan karena saya pernah jatuh, sejatuh-jatuhnya, saya mungkin gak akan pernah tahu rasanya berdiri tegak. Dulu, hidup saya benar-benar kacau. Bangun tidur tanpa semangat, siang cuman rebahan, malam gelisah, nggak tahu tujuan, nggak tahu mau kemana. Kayak hidup cuman numpang lewat saja. Orang lihat saya, cuman senyum, tapi dalam hati rasanya remuk. Saya pernah ngerasa jadi manusia paling gagal. Dan bahkan saya sempat ngerasa keberadaan saya di dunia ini nggak penting. Tapi hari ini, saya bisa bilang, saya bersyukur pernah mengalami semua kekacauan itu. Karena dari situ, saya belajar makna hidup yang sebenarnya. Ya, mungkin sebagian dari kalian juga pernah merasakan hal yang sama. Hidup seperti jalan di tempat, nggak punya tujuan. Itulah yang saya alami dulu. Ya, waktu itu saya kehilangan banyak hal sekaligus, seperti pekerjaan yang saya andalkan, hubungan yang saya perjuangkan, semangat yang dulu selalu ada buat saya. Ya, hidup saya seperti kehilangan cahaya. Saya mulai menarik diri saya dari teman-teman. Ngobrol lemas, makan nggak nafsu, aktivitas nggak ada semangat. Bahkan, saya pernah ngalamin masa di mana setiap malam saya tidur dengan banyak pikiran. Kenapa sih saya harus hidup? Rasanya sakit, tapi itu kenyataan. Ya, awalnya saya menyangkal, bilang ke diri saya sendiri, nggak apa-apa kok, saya cuma capek. Tapi makin lama makin kelihatan, ini bukan sekedar capek, tapi ini luka batin. Saya nggak tahu apa yang saya cari. Saya jalani hidup kayak robot, sekedar ngikutin arus, badan sehat, tapi hati kosong. Dan puncaknya, saya duduk sendirian, malam-malam di teras rumah, gelap, hening. Lalu saya nanya ke diri saya sendiri, sebenarnya saya ini mau hidup buat apa? Ya, jawaban dari pertanyaan itu nggak datang secepatnya, tapi malam itu jadi titik balik. Saya mulai sadar, hidup ini bukan tentang orang lain, tapi tentang bagaimana saya memperlakukan diri saya sendiri. Saya buka kembali buku-buku lama. Saya cari video motivasi di situ. Saya mulai nulis jurnal sederhana setiap malam. Tulisannya nggak muluk-muluk, cuman hal kecil seperti hari ini saya bisa senyum, hari ini saya bantu orang tua saya, hari ini saya nggak marah. Ya, dari kebiasaan kecil itu muncul satu hal, yaitu kesederhanaan, bahwa saya masih bisa berubah, bahwa saya masih punya kesempatan. Ya, saya mulai dari hal-hal paling dasar, yaitu bangun lebih pagi, sholat, dan doa tepat waktu, menata kamar sesudah bangun tidur, bantu orang tua, jalan kaki keliling kampung tiap sore. Ya, orang bilang itu sepele, tapi buat saya yang dulu hidupnya berantakan, itu adalah progres. Saya belajar menerima kenyataan, bukan lari dari kenyataan. Saya belajar bahwa hidup ini bukan perlombaan cepat-cepat sukses, tapi tentang bagaimana kita tetap jalan meskipun pelan. Ya, saya mulai memperhatikan lingkungan sekitar saya. Ternyata banyak orang di desa yang hidupnya sederhana, tapi mereka tetap bahagia. Petani yang tiap hari bangun sebelum matahari terbit, ibu-ibu yang jual sayur keliling kampung, bapak tua yang sabar merawat istri sedang sakit. Mereka nggak punya jabatan tinggi, tapi mereka punya ketenangan yang saya cari. Ya, dari mereka saya belajar. Bahagia itu bukan tentang
punya segalanya, tapi tentang bersyukur atas yang kita punya. Ya, bagian paling berat dari proses ini adalah memaafkan, bukan cuman orang lain, tapi juga memaafkan diri saya sendiri. Saya pernah marah ke diri saya yang dulu, tapi pelan-pelan saya belajar untuk berdamai. Karena ternyata kita nggak bisa berjalan ke depan kalau masih marah pada masa lalu. Dan saat saya benar-benar ikhlas, saya merasa jauh lebih ringan dan jauh lebih tenang. Ya, sekarang hidup saya mungkin masih sederhana, tapi jauh berbeda dari yang dulu. Saya mulai lebih tenang, lebih damai. Saya nggak lagi merasa tertinggal, karena saya tahu setiap orang punya garis waktunya masing-masing. Saya nggak iri lihat orang lain sukses dulu, karena saya tahu sukses itu bukan tujuan akhir, tapi proses untuk menjadi lebih bijak dan bermanfaat. Bagi saya sekarang, makna hidup itu menjalani hari dengan kesederhanaan, bersyukur atas hal kecil, memberi manfaat buat sekitar, dan terus memperbaiki diri sendiri sedikit demi sedikit. Ya, jika Anda sekarang lagi ada titik lelah, lagi bingung arah hidup, lagi ngerasa kosong dan hampa, saya cuma mau bilang, Anda nggak sendirian. Banyak di luar sana yang sedang mengalami hal seperti ini. Ya, jadi nggak apa-apa. Jika Anda belum tahu makna hidup Anda sekarang, karena semua orang butuh waktu. Pelan-pelan saja, jalanin saja. Nanti Anda akan sampai juga. Yang penting, jangan berhenti, jangan menyerah. Karena saya adalah bukti bahwa dari hidup yang paling kacau sekalipun, masih ada harapan buat berubah. Ya, dulu hidup saya kacau. Sekarang memang belum sempurna, tapi saya jauh lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena saya sudah nggak lari lagi. Saya hadapi, saya syukuri, saya maknai, dan Anda juga pasti bisa. Karena setiap orang layak untuk bahagia, layak untuk bangkit, dan layak untuk hidup dengan damai. Jika Anda merasa video ini relate sama hidup Anda, jangan lupa like, share, dan tulis di kolom komentar. Saya juga sedang mencari makna hidup. Siapa tahu dari kisah kita, ada orang lain yang ikut dikuatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap berjalan, karena hidup ini meskipun kadang berat, tetap layak untuk diperjuangkan. Salam dari saya, Dosis Pas.